Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 21 Maret 2021 berjudul Kodrat Dosa. Barangkali istilah kodrat dosa kurang begitu akrab di telinga orang Kristen. Yang mereka tahu adalah kata dosa. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kodrat dosa? Kapan kodrat ini dimiliki manusia? Dan apa akibatnya? Untuk menjawab akan hal itu, tentu kita harus mengerti terlebih dahulu yang namanya kodrat. Menurut teks aslinya, kodrat artinya hakikat, sifat dasar, atau yang bersifat alami, yang sudah dibawa sejak lahir. Burung memiliki kodrat untuk terbang, sedangkan ikan kodratnya berenang. Sekarang, apa itu dosa? Dalam teks aslinya, kata dosa dalam Perjanjian Baru banyak dipakai kata hamartano atau hamartia yang berarti luncas, meleset, atau tidak tepat sasaran. Jadi, kodrat dosa adalah sifat dasar manusia yang meleset atau luncas atau tidak memiliki ketepatan dengan kehendak Allah. Dengan kodrat dosa ini, manusia tidak jadi bejat atau bengis. Manusia masih bisa menjadi baik, tetapi tidak lagi bisa memiliki atau mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Manusia tidak lagi bisa serupa atau sedemuth dengan Allah. Padahal manusia dirancang serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Manusia jadi cenderung tidak sepikiran dan seperasaan dengan Dia. Sering muncul perasaan iri, benci, tidak suka dengan orang, sombong, dan sebagainya, yang mana kadang hal itu muncul tiba-tiba tanpa disadari, kadang bahkan tanpa alasan yang jelas dan tidak bisa dikendalikan. Itulah kodrat dosa. Pertanyaannya, kapan manusia mulai berkodrat dosa? Jawabnya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak berbuat dosa itulah orang kehilangan kemuliaan Allah, yang artinya hubungannya dengan Allah putus. Manusia tidak bisa lagi mencapai standar kesuciannya. Rancangan segambar dan serupa itu sudah rusak. Yang diserap bukan lagi pengetahuan atau filosofi dari Allah, melainkan pengetahuan atau filosofi dari sumber lain, yaitu dari iblis atau si jahat. Memang dengan filosofi itu manusia masih bisa mengerti apa yang baik dan yang jahat. Sepertinya yang ditawarkan iblis itu tidak jelek, karena buah dari pohon yang dilarang Tuhan itu memang bisa membuat manusia mengerti yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya,
matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi yang dikehendaki Allah sesungguhnya adalah buah dari pohon kehidupan. Kejadian 2 ayat 9, di mana manusia dikehendaki agar bisa serupa dengan Dia dan mencapai sempurna atau mencapai standar kesuciannya. Sayangnya manusia gagal, sehingga sejak saat itu manusia dan keturunannya memiliki kodrat dosa. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dari ayat ini kita juga bisa tahu bahwa kodrat dosa itu berakibat maut, yang artinya kalau kodrat dosa itu tidak diselesaikan, maka manusia pasti akan binasa. Pertanyaannya, bagaimana menyelesaikan kodrat dosa itu? Di sini harus disadari oleh orang percaya bahwa Tuhan tidak bisa menghapus kodrat dosa itu. Yang Tuhan lakukan adalah menghapus dosa manusia. Apakah itu dosa yang sudah, sedang, atau akan dilakukan? Semua sudah ditanggung Kristus di kayu salib. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia maksudnya dosa semua manusia. Sedangkan kodrat dosanya Tuhan tidak bisa selesaikan karena harus melibatkan manusia itu sendiri. Hal ini terkait dengan kehendak bebas yang dimiliki manusia, yang mana olehnya masih terbuka bagi manusia untuk melakukan kesalahan. Itulah sebabnya manusialah yang bertanggung jawab atas kodrat dosanya. Maka tidak heran kalau Tuhan mengatakan, kamu harus menanggalkan manusia lamamu yang menuju kepada kebinasaan. Efesus 4 ayat 22. Manusia lama di sini sebenarnya berbicara tentang kodrat dosa. Dan dikatakan Tuhan, kamu perhatikan, bukannya aku yang harus menanggalkan manusia lama. Begitu kata Tuhan. Jadi sekarang jelas bukan pengertian tentang kodrat dosa. Sekarang kita juga tahu bahwa kodrat dosa itu harus kita sendiri yang menyelesaikan. Dan harus kita selesaikan sekarang. Kita harus terus berjuang supaya kita benar-benar bisa mencapai standar kesucian Allah, atau kita akan binasa karena kodrat dosa itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.